Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua yang hadir di Masjid Al-Aqsa ini pada hakikatnya adalah seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan, dan nanti kita akan sampai ke tujuan, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik perbekalan dalam perjalanan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema teladan dalam ukhuwah dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Suatu ketika berkumpul beberapa sahabat. Ada Khalid bin Walid, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Dzar Al-Ghifari, dan ada Bilal bin Rabah. Di sebuah majelis yang di sana tidak ada Rasulullah. Mereka ngobrol. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saya usul, menurut pendapat saya, baiknya pasukan itu berada di sini dan di sini, melakukan ini dan melakukan ini. Kemudian Bilal bin Rabah menjawab, usulan Anda kurang tepat. Menurut saya lebih baik melakukan ini dan melakukan itu. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian, apakah pendapatku juga akan engkau tentang wahai Bilal? Dan dia keceplosan. Diamlah engkau wahai anak budak berkulit hitam. Mendengar ini Bilal tersinggung, jamaah. Dia tersinggung kemudian bilang, berdiri, wahai Abu Dzar, sesungguhnya perkataanmu ini akan aku sampaikan kepada Rasulullah. Bilal berdiri kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, maukah engkau mendengarkan apa yang dikatakan Abu Dzar kepadaku? Sesungguhnya dia mengatakan diriku adalah anak dari budak kulit hitam, dia sudah menghina ibuku. Mendengar ini Rasulullah berubah wajahnya. Panggil Abu Dzar. Maka dipanggil Abu Dzar, ternyata Abu Dzar dari tadi sudah ngikutin Bilal bin Rabah. Ya Abu Dzar, apakah engkau mengatakan bahwa Bilal adalah anak dari budak berkulit hitam? Engkau sudah menghina ibunya. Inna fika syai'un jahiliyah. Innaka imru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya di dalam dirimu
masih ada sifat-sifat jahiliyah. Diulang-ulang terus oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, ampunilah diriku. Mohonlah kepada Allah agar Allah mengampuniku." Kemudian Abu Dzar keluar, dia kejar Bilal bin Rabah. Dia letakkan wajahnya di tanah yang berdebu. "Ya Bilal, injaklah wajahku dengan telapak kakimu. Ya Bilal, injaklah wajahku dengan telapak kakimu." Sambil dia menempelkan wajahnya di tanah. "Ya Bilal, aku mohon kepadamu, injaklah wajahku dengan telapak kakimu. Mudah-mudahan dengan ini Allah mengampuni segala kesalahanku. Dan mudah-mudahan dengan ini Allah hilangkan sifat jahiliyah dari diriku." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilakukan oleh Bilal? Bilal menangis, berdiri terpaku. Kata Bilal, "Wahai Abu Dzar, aku tidak akan mungkin menginjak wajah, telapak kakiku tidak akan mungkin menginjak wajah yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala." Maka diangkatlah Abu Dzar dan dipeluknya, dan mereka pun menangis berdua terseduh-seduh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka. Maka jamaah, ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, tidak boleh merendahkan seseorang karena status sosial atau warna kulit dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Ketika seseorang menghina orang lain, pada hakikatnya dia sudah menghinakan dirinya sendiri. Ketika ada orang menghina ayah orang lain, pada hakikatnya dia sudah menghina ayahnya sendiri. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak penyebab-penyebab yang orang itu menghina orang lain. Karena kesombongan dirinya. Bisa jadi penyebabnya karena dia sombong, hartanya banyak. Bisa jadi penyebabnya karena dia merasa ilmunya banyak. Bisa jadi penyebabnya karena jabatannya lebih tinggi. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ilmu yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, pada hakikatnya nanti akan habis semuanya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah siap mengakui kesalahan dan meminta maaf. Abu Dzar berani meminta maaf. Dan memang ini bukan suatu aib ketika seseorang melakukan kesalahan kemudian dia minta maaf. Rasulullah mengatakan, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun." Setiap manusia itu pasti salah. Enggak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, ketika dia melakukan kesalahan, yang terbaik adalah dia bertobat. Seorang ayah mungkin dia karena pekerjaannya banyak dan lain sebagainya, kesibukannya, dia keceplosan dalam berkata, dia mungkin kasar kepada anak-anaknya perkataannya. Atau dia seorang suami yang dia keceplosan berkata kasar kepada istrinya. Atau seorang anak yang keceplosan berkata kasar kepada orang tuanya, maka yang paling baik dia lakukan adalah minta maaf. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran yang dapat kita ambil, yang terakhir adalah persaudaraan Islam lebih tinggi dari suku, ras dan ataupun status. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga kita dapat banyak pelajaran ketika hijrah dan lain sebagainya. Bagaimana orang-orang yang beriman Muhajirin dan Ansar disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena keturunan, tapi karena persaudaraan, karena Islam. Siapapun mereka,
apapun organisasinya, ketika mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka adalah saudara kita. Mudah-mudahan kejadian yang viral dalam beberapa hari ini bisa diambil pelajaran. Sesungguhnya apapun ormasnya, ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka adalah saudara kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk diri khatib dan jamaah sekalian, menjadi renungan bagi kita agar kita bisa belajar kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan Bilal bin Rabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhal man khadhal al-muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Gaza, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mujahidina fi Gaza, Allahumma ansur mujahidina fi Indonesia, Allahumma ansur mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi kulli buldan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.